ورسوله لا نبي بعده فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marratum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala majalisul dzikr al-khilaful dzikr al-majalisul ilm al-hadis aw kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Abah dan para kiai yang saya hormati, para asatidz, para jamaah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seseorang hidup di alam dunia tiada lain tiada bukan sejatinya karena dunia ini tempatnya ujian, tempatnya cobaan, tempatnya capek. Fi kabad, dalam keadaan capek pasti orang cari senang, pasti orang cari bahagia. Cuman kadang-kadang orang nyari bahagia carinya di jalan yang berbeda, carinya di tempat yang berbeda, beda-beda. Wadharhum fi haudihim yal'abun. Semua orang punya kesenangannya masing-masing. Ada yang menurut mereka kesenangannya itu sepak bola, maka dia akan tonton, dia akan ikut main, dia akan ikut berkomentar. Bahkan dia jadikan anaknya sebagai anak yang bisa meneruskan pesepak bola tersebut. Ada orang yang menjadikan kesenangannya dalam dunia malam, hura-hura, happy-happy. Akhirnya mereka habiskan harta yang mereka dapatkan untuk sekedar kesenangan tersebut. Macam-macam yang menurut mereka membuat bahagia. Kenapa bisa melakukan hal yang sedemikian rupa? Karena mereka tidak sadar akan definisi kebahagiaan yang sesungguhnya itu datang dari mana. Bahagia yang sejati itu bagaimana, seperti apa, bukan bahagia yang sesaat. Fasyaribul khamri yasku ba'da sakranihi. Dan orang yang meminum minuman khamr orang yang meminum minuman arak akan mengeluh setelah dia mabuk. Tapi kalau mau pakai bahasa seram, wasyaribul hubbi tulal hayati sakron. Tapi orang yang meminum air cinta akan mabuk di dalam setiap waktu. Nah, kalau cinta sama makhluk aja, kalau cinta sama lawan jenis aja bisa bikin, kalau bahasa santri mempotitikna inget gunungna. Kayak titik di kitab inget tai lalat doinya. Bagaimana orang yang mabuk kecintaannya kepada Rasulullah SAW? Bagaimana dengan orang yang mabuk kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka munasabah, tafakkaru fi ayatillah wa la tatafakkaru fi dzatillah.
Orang yang melihat dengan keadaan dunia pasti ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Yang diingat selalu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita akan bertanya, kebahagiaan itu yang diberikan itu pada siapa? Maka surat Al-A'la menjelaskan qad aflaha ma tazakka. Sungguh beruntung orang yang tazkiyah, yang bisa membersihkan apa? Satu, membersihkan jiwa raganya, membersihkan tempatnya. Sampai walaupun bukan hadis tapi populer, tapi bukan berarti kalau bukan hadis nggak baik. Setiap hadis pasti baik, tapi belum tentu yang bukan hadis juga nggak baik. Ada istilah apa? An-nadhafatu minal iman. Mungkin bahasa hadisnya nanti Bunyal Islam ala nadhafah atau at-tuhuru syatrul iman dan lain-lain. Satu, bersih tempat, bersih pakaian, tazkiyah semuanya itu. Baru masuk, bersihkan tubuhnya dari najis, bersihkan jiwanya dari makanan haram, bersihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang busuk, bersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati. Nazif qalbaka minad danas ya'tikal madad fi kulli nafas. Bersihkan hatimu dari sebuah kotoran-kotoran hati, maka akan datang kepadamu bantuan dari Allah, pemberian dari Allah dalam setiap hembusan nafasmu. Ya, kalau bantuan semen, bantuan itu malah gak usah perlu dipikirin. Yang repot mah bantuan hati. Kan hati bergejolak terus. Lagi sholat aja bergejolak, pertarungan terus terjadi. Beres sholat pun masih terus terjadi. Iya kan? Kita terus berperang dengan hati, dengan hawa nafsu yang ada dalam hati. Dengar ajan, baru ajan, dilawan sama dia. Kan kalau yang ngikutin nafsu mah nanti gitu. Ajan, baru ajan. Komat, baru komat. Orang assalamualaikum masih ada waktunya. Akhirnya sholatnya di akhir banget, zuhur juga jam 2:30. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi dia lawan, ajan, rangka. Tapi digoda lagi, udah jangan terlalu rapi-rapi banget, tahu nggak saya mau rapi. Masuk ke masjid, udah di belakang aja, takut sholat teuing. Ya, saya mau ke depan. Udah nyampe depan, takbiratul ihram, wah diganggu lagi dengan was-was dan lain-lain. Allahu Akbar, mulai mata setan suruh lirik kanan lirik kiri. Oh enggak, tetap mau ke bawah. Ketika lirik ke bawah masih aja setan ngeganggu. Tuh sarung yang di depan beres. Untung masuk masjid itu aturannya bebas. Mau sarung apapun boleh, punya kesempatan buat di depan. Coba kalau diatur repot. BHS depan. Apalagi sapir, kecubung, sab kedua. Wadimor, sapir, sab ketiga. Asumsi dengan kedua. Qad aflaha man tazakka. Mau beruntung,
bersihkan jiwa raga, bersihkan hati, bersihkan semuanya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, sebut nama Allah. Dengan apa? Dengan DP. Dengan apa? Dengan rendah hati, rendah jiwa. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak zaman sekarang zikir, tapi kemungkinan zikirnya tidak merubah kepada jiwanya. Dia berzikir tapi tidak tenang terhadap jiwanya. Dia berzikir tapi makin angkuh kehidupannya. Dia berzikir tapi makin jauh daripada kebaikannya. Karena apa? Mungkin ketika zikirnya diisinya dengan ujub, riya, sombong, takabur dan lain-lainnya. Lah bagaimana? Kan kita begini, fadzkuruni azkurkum, sebut nama aku akan sebut nama engkau. Seakan-akan orang yang berzikir sedang menyetorkan namanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ayat walaupun mungkin agak sulit untuk dikaitkan, tapi masih bisa punya kesempatan untuk dikaitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Setiap apapun yang datang kepada Allah, mohon maaf, haruslah hendaknya datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Masa kita aja contoh santri dipanggil sama abang, "Anu, kesini." Goyangnya petang-petang. Apa bang? Mungkin kalau abang udah bagus suaranya, biar santri kayak gitu ya, Masya Allah aja gitu. Tapi santri yang lain brengsek amat bocah. Kan kemungkinan seperti itu. Kenapa? Karena datangnya tidak dengan cara yang benar. Ketika kita zikir, Allah sebut nama kita. Ketika Allah sebut nama kita, masa kita dengan keadaan hati yang tidak selamat. Na'udzubillah, ini hati-hati. Ya Allah, ya Rabbi, banyak saat ini orang-orang yang tidak selamat jiwanya, raganya, hatinya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, amin. Kadang-kadang ada yang zikir tapi makin jauh dari yang pimpin zikir. Merasa udah punya, udah bisa sendiri. Gue juga udah bisa zikir mah. Udah gak mau hadir lagi ke majelisnya guru. Padahal mah apa? Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang berikutnya adalah shalat. Dengan apa? Dengan ilmu sholat. Dengan apa? Dengan amal sholat. Dengan apa? Dengan ikhlas dalam sholat. Emang sholat ada ilmunya? Ada. Di mana? Silahkan di kitab-kitab fikih banyak. Syarat sah sholat, rukun sholat, pembatalan sholat dan lain-lain. Amal-amal sholat ada. Seperti itu, seperti sunnah-sunnah sholat yang perlu kita laksanakan. Ikhlas penting. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Semuanya ada. Sholat. Kenapa? Karena kalau sudah tidak sholat, jangan berharap untuk aflah, bahagia, gembira, jauh. Al-Quran telah menyatakan wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang. Kalau ayatnya sampai situ doang kagak jadi sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Tinggal dilihat an sholatihim sahun itu punya makna berapa? Satu, an sholatihim sahun adalah tarikus sholat.
orang yang meninggalkan sholat. Muslim, Islam, peci, sarung, cuman peci sama sarungnya setahun sekali. Idul Fitri doang. An sholatihim sahun. Oh, dia harusnya sholat tapi tidak sholat. Mohon maaf itu celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Siapa lagi? Kemudian selain tarikus sholat, kalau tingkatannya makin tinggi, ai yukhrijuna sholat an waqtiha, orang yang mengeluarkan sholat dari waktunya. Subuh jam 8. Yukhrijuna sholat an waqtiha. Coba kalau sholatnya benar. Almarhum almarfullah Abi Kiai Badaul Kudus di salah satu penyampaiannya. Contoh, man sholat subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah. In asya ruziqa wa in mata dakhalal jannah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, dia ada dalam tanggungan Allah. Kalau dia hidup akan dipenuhi oleh rezeki. Kalau dia mati, matinya masuk surga. Kalau kagak sholat, fawailul lil yukhrijuna sholat an waqti. Ada lagi yuakhiruna sholat an waqti, ngakhirin sholat tanpa sebab, tanpa udzur dari waktu. Tadi johor jam 3:30, asar 5:30. Masya Allah, tabarakallah. Itu yuakhiruna sholat. Ada yang terakhir adalah yang tidak khusyuk dalam sholatnya, karena orang yang khusyuk sudah pasti bahagia. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi begini, kalau kita mau cari gembira, mau cari bahagia, mau cari kesenangan, cukup 3. 1, bersihkan diri, jiwa dan hati begitu bertempat. Yang kedua, sering-sering menyebut nama Allah dengan perasaan yang benar-benar merendah diri, merendah jiwa dan lain-lainnya. Yang ketiga, laksanakanlah sholat sesuai aturan. Insya Allah. Maka pasti dan pasti bukan saya yang menyatakan, tapi Allah yang menetapkan akan aflaha ay faza bi sa'adatid darain, beruntung sukses dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaat barokahnya. Saya datang ke sini juga ngobrol-ngobrol kemarin sama Abah. Bang, kirain saya malam Sabtu kemarin iklir nggak malam ini? Kata Abah, enggak, minggu depan. Oh, saya kira iklir. Kenapa emang? Saya belum pernah ketepatan ngaji Al-Hikmah lepas sama iklir. Pernah ketepatan, tapi suka ke situ daun. Terus kebetulan tuh malam itu iklir kagak, Al-Hikmah doang, ke situ daun juga enggak. Saya nanya itu. Sekarang alhamdulillah kata Abah, ya udah minggu depan aja. Alhamdulillah. Ini mah buat saya dulu ya, mudah-mudahan saya dapat berkah dari sini. Amin ya Allah. Amin. Ada ya Allah.